Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita Spoiler Anime Wind Waker episode 22. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa tinggalin jejaknya ya. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Karena Sakura datang menemui Kaji, Kaji pun langsung bertanya dengan Sakura, "Kau mau bicara apa, Cuk?" Sakura pun mengatakan, "Pertarungan saat itu." Baru mengucap gitu aja, tiba-tiba teman kelas Kaji rame-rame menggoda Kaji. Namun setelah melihat ke Sakura, teman Kaji pun juga mengerti bahwa itu Sakura. Dan juga tahu bahwa Sakura kemarin yang mengalahkan wakil ketua si Historen. Dengan mereka bercanda, itu kerja bagus Sakura. Bahkan kau bisa menjinakkan Kaji. Kaji pun sampai kesal dong dengan teman-temannya. Lalu Sakura diajak pergi dari situ oleh Kaji. Setelah sampai di tempat sepi, Sakura pun mengatakan, "Saat kita bertarung melawan Gil, Sakura pikir bisa mengurusnya sendiri. Tapi ternyata tidak. Pada akhirnya perlu bantuan senpai untuk menyelesaikannya. Tidak banyak yang bisa Sakura lakukan. Karena itu, Sakura mengerti bahwa Sakura harus mencoba bergantung ke mereka untuk membantu Sakura. Tapi saat itu, Kaji bisa menyerahkan ke wakil ketuanya. Seperti sebelum saat bertarung dan saat patroli kemarin. Bagaimana bisa membiarkan mereka mengurus semuanya? Dari situ, Sakura ingin tahu caranya agar seperti itu. Mendengar itu, Kaji pun hanya diam dan memikir-mikir. Lalu Kaji pun berjalan pergi. Sakura pun mengikuti aja. Lalu Kaji membeli kopi dan diberikan oleh Sakura. Dan mengajak Sakura untuk pergi ke lantai atas. Karena menurut Kaji, membicarakan soal itu perlu tempat tinggi dan sejuk. Setelah duduk, Kaji pun lalu mengatakan, "Jadi, kau mau tahu cara bergantung pada orang lain kan Sakura? Itu karena tidak bisa melakukan semuanya sendirian." Dengan Sakura menanggapi, "Bukankah itu artinya bahwa aku ini lemah, tidak boleh melakukannya?" Kaji pun lalu mengganti label kopi tadi dengan tulisan teh hijau, dengan dilihatkan ke Sakura. Dengan perkataan Kaji, hanya dengan merubah labelnya bukan berarti mengubah apa yang ada di dalamnya. Jadi, saat kau tidak bisa melakukan sesuatu dan kau menolak mengakuinya, kalau begitu, itu sama dengan menipu ini sebagai teh hijau, padahal di dalamnya kopi. Dan kau bilang kau mengerti, kau tidak bisa melakukan semuanya sendirian dan kau perlu bergantung pada orang lain. Tapi kau tidak melakukannya. Itu karena kau takut ditolak oleh yang lainnya, Sakura. Dari situ, Sakura bengong dan memikirkan bahwa selama itu Sakura selalu diabaikan dan direndahkan. Makanya Sakura sudah tak peduli, ditolak dan tidak diterima oleh mereka. Dan tidak peduli bagaimana mereka melihat Sakura. Sakura sudah tak peduli. Dan saat kelas Sakura, mereka semua menjadikan Sakura ketua kelas. Itu hanya melihat kemampuan Sakura bertarung. Tapi Sakura tidak bisa memenuhi harapan mereka. Jika Sakura akui di depan mereka semua, mungkin mereka akan meninggalkan Sakura. Dengan Kaji melihat ke Sakura, lalu mengatakan lagi, "Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan soal orang-orang di sekitarmu menilai dirimu. Tapi faktanya, kau takut sekarang pada pemikiranmu sendiri. Itu sangat jelas dilihat semua orang." Sakura pun hanya pelongo-pelongo. Kaji pun masih terus ngomong, "Saat ini, cuma dirimu yang berpikir kalau semua orang menolakmu. Dan kau takut tanpa alasan yang jelas. Tidak ada satupun yang bisa mengetahui apa yang orang lain pikirkan. Tapi bagaimanapun juga, ketika semua temanmu melihat betapa lemahnya dirimu atau apa yang kau pikirkan, dan ketika melihat kau membentak mereka, itu tidak ada satupun dari mereka memilih untuk menolakmu. Jadi, itu tak berarti jika mereka melihat Sakura hanya dalam kemampuan Sakura. Justru buktinya dia melihat Sakura apa adanya. Tapi
Kau masih takut jika mendapatkan penolakan dari temanmu, tapi sekarang seharusnya kau butuh percaya pada mereka berdasarkan apa yang kau lihat. Seharusnya sih dari perkataan Kaji tadi Sakura bisa paham. Tiba-tiba dikagetkan oleh Umemiya dan Hiragi dong. Dengan Umemiya berteriak, "Kerja bagus Kaji. Kalian sudah dewasa ya." Bisa dibilang, kalian berdua selalu memikirkan teman kalian dan diri sendiri. Dan Hiragi pun meminta maaf dong bila tak bermaksud menguping. Umemiya pun langsung gemes dong dengan Kaji. Dengan perkataannya, "Kau sudah terdengar seperti Hiragi ya Kaji." Tanpa kata apapun, Kaji pun lalu menghantam Umemiya dong. Hiragi melihat itu pun mengatakan, "Itu sih salah Umemiya sendiri." Kaji pun lalu pergi menjauh. Dengan Umemiya bercucuran darah, Umemiya pun masih senang dengan Kaji. Karena Kaji sudah tumbuh dewasa. Dan itu pun pukulan yang bagus. Hingga Hiragi pun mengatakan, "Seharusnya kau tadi ditendang saja." Setelah itu, Umemiya menanyakan ke Sakura, apa yang Sakura pikirkan setelah mendapat ceramah dari Kaji tadi. Sakura pun hanya diam dan pelongo-pelongo lagi. Lalu giliran Umemiya yang berceramah. Dengan ucapannya, "Ada banyak hal yang tidak bisa kulakukan. Banyak hal yang kulakukan namun itu membuatku terlihat payah. Tapi aku tidak takut karena semua orang Bofurin menerima Umemiya. Tidak peduli apa yang Umemiya lakukan. Jadi bisa melakukan tanpa rasa khawatir." Karena itulah Umemiya berpikir, kita perlu bergantung ke lainnya. Dan mereka bergantung pada kita. Dan saling memanfaatkan. Karena itu selalu bersama-sama. Jadi itu tidak masalah Sakura. Umemiya pun lalu menyuruh Sakura untuk percaya ke teman-temannya dan percaya ke Kaji. Dan menyuruh Sakura untuk maju ke sana dengan apa yang Sakura punya. Dari situ Sakura pun membayangkan yang sudah-sudah. Umemiya pun masih senang dan mengatakan ke Hiragi, "Kau pasti bangga kan, bro? Karena Kaji bisa memberi nasihat ke juniornya." Hiragi pun, "Ya, dah lanjut nanti ya, please stay tune, terima kasih."